Yo, halo adik-adikku semuanya. Gimana kabar kalian semua hari ini, cuy? Iya, gua tahu. Loh bang, kan baru kemarin episode 5 sama 6-nya, kok udah ada 7-nya? Katanya seminggu sekali bang. Memang seminggu sekali, guys. Kalian lupa ya? Gua telat udah berapa minggu ini, cuy. Sabtu besok udah episode ke-8 pula kalau nggak salah ya. Ya udahlah ya, nggak usah banyak ngeluh. Di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Gak pakai lama-lama lagi, mari kita mulai aja. Dungeon no Nakanohito episode ke-7. Scene berlanjut menampilkan fancy petualang yang kalah dari Clay sewaktu Doski meminjam tubuh skeleton anak buah Crazy sebelumnya. Karena kekalahannya saat itu, Fan terus berlatih dengan Clay Skeleton sebagai bahan latihannya. Gak lama kemudian, Rata si Tiff datang menanyakan hasil latihan ketua partinya itu. Terungkaplah di sini bahwa ternyata sejak kekalahan mereka sebelumnya, parti taring serigala es beranggapan bahwa Lich bukanlah bos lantai ke-7 dan justru mengira skeleton yang mereka lawanlah bos lantai ke-7 yang sesungguhnya. 僕らは冒険者ギルド1位のパーティーだ。そろそろ7階も抜けないとね。 Scene berpindah ke Clay yang diajak Belle untuk mendampinginya saat wawancara perekrutan para monster baru nanti. Meski agak aneh, tapi rupanya para monster yang menghuni dungeon benar-benar disaring melalui beberapa tahapan, termasuk juga wawancara. 書類の存在を理解できる知能があれば、会話できなくてもいいくらいで。いや、会話ができないのはモンスターとして正しいのでは? Belle lalu menjelaskan bahwa meskipun jarang sekali terjadi sebuah pertarungan, tapi ada kalanya para monster yang ingin diwawancara atau faktor lainnya masuk dengan alasan yang tidak baik sama sekali. Clay yang awalnya enggan karena dia sendiri adalah seorang penjelajah, namun karena Belle yakin Clay bukanlah tipikal orang yang suka ember ke orang lain, ia merasa nggak masalah jika Clay yang jadi ajudannya. 最後の間だったか。 Setelah berteleportasi ke ruangan akhir, Belle menjelaskan ruangannya itu bisa menampung banyak sekali monster berapapun jumlahnya. Nah, disinilah Clay akan dibuat sangat kaget karena ternyata terdapat 2 kursi panjang dan sebuah meja yang terletak gak jauh dari lokasinya beradu mekanik melawan Belle sebelumnya. 机と椅子の場違い感がすごい。同じ空間だった。 Selepas memanggil tongkatnya, nampaknya Belle yang harus membuat sebuah lingkaran sihir pemanggil untuk setiap calon karyawannya. Meski sangat merepotkan, tapi Belle merasa nggak masalah, apalagi karena bentukan tiap monster sangatlah berbeda-beda. Itulah kenapa dirinya jadi nggak bisa menggambar lingkaran sihir pemanggil satu jenis. Bersama dengan Belle yang terlihat membacakan sebuah mantra untuk pelamar pertama, nampaknya lingkaran pemanggilnya yang mulai bercahaya. とんでもない魔力だ。 Setelah seekor naga kecil bernama Parapoparo muncul, Clay pun terkejut karena si pelamar pertama yang cuma bisa meraung doang. Beda halnya dengan Clay, Belle terlihat melakukan wawancara dan sepertinya bisa memahami bahasanya si Parapoparo. では、詳細は追ってお送りいたします。 Selesai dengan pelamar pertama, Clay yang ditanyain pendapatnya pun nampak berpikir sejenak, yang mana Doski nggak paham apa yang mereka obrolkan tadi, tapi juga asal para pelamar, yakni dunia iblis. Belle lalu ditanyain tentang tujuan wawancara tersebut. Belle yang lupa jelasin pun ngasih tahu bahwa wawancara itu hanya bertujuan untuk melihat para pelamar biar lebih mudah saat menentukan penempatan mereka. あと、こんな弱そうなやつに従えるかと暴れる輩もたまにいまして、その教育もこの機会に。 Mengetahui Clay yang gak memahami ucapan mereka tadi, Belle pun terkejut dan baru sadar rekannya ini gak punya skill basis komunikasi. Yang mana skill tersebut bisa mentranslatekan bahasa apapun dengan sangat mudahnya. Meski sebenarnya ada alat penggantinya, tapi karena lagi kosong, Clay merasa gak masalah dan mengaku akan mencoba memahaminya lewat perilaku mereka nanti. Bruh. Bruh.
Melihat seekor kucing obesitas bernama Fuka, Clay pun merasa heran tidak hanya dari bentukannya, tapi juga sifat serta perilakunya yang sangat sulit dipahami. Singkatnya itu, si Fuka ini adalah tipikal monster yang gak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menetap di satu tempat doang. Oleh karena itulah Belle berniat menempatkannya jadi penjaga pintu di salah satu lantai. Selepas memulangkan si Fuka, nampaklah mereka yang akan lanjut ke pelamar ketiga. Selesainya menggambar, nampaklah lingkaran besar yang menggambarkan ukuran dari si pelamar berikutnya. Dekai. Meski Cyclops bernama Teruru ini sangatlah besar, namun Doski bisa memakai bahasa manusia, memiliki sopan santun yang setara dengan bangsawan, dan terlihat sangat ramah. Clay yang bisa mengukur kekuatan tiap orang merasa mustahil bisa mengalahkan si Teruru yang sangat mengintimidasi. 10階には基本侵入者が来ませんから。10階。魔界から直接入手できるのはとても助かるのですよ。魔晶石？魔界？10階担当のモンスター。Clay merasa senang karena bisa melihat salah satu monster yang akan ditempatkan di lantai ke-10 nanti. Tapi yang gak dia pahami ialah tentang permata sihir dan dunia iblis yang dikatakan oleh Teruru tadi. Mari kita mulai dari permata sihir dulu. Simpelnya permata sihir dan kristal monster itu adalah benda yang sama. Hanya penggunaannya sajalah yang berbeda. Dimana jika di dungeon ini kristal sihir dijadikan sebagai nyawa cadangan, di dunia iblis sana permata sihir dijadikan penyimpanan energi sihir untuk sehari-harinya. Iya, agak mirip sama minyak bumi mungkin ya guys. Lalu kita akan berpindah ke penjelasan dunia iblis. Melihat Belle yang ragu-ragu buat jelasin, Clay jadi mengira itu adalah topik yang sangat rahasia. Namun ternyata bukan itu alasannya. Lebih ke Belle yang sulit untuk menjelaskan ke Clay karena penjelasannya itu akan sangat-sangat rumit. この世界を魔界と呼んでいます。魔界？ Nah kan, udah dibilang bakalan rumit banget. Di tengah Clay yang gak paham, penjelasan simple yang dilontarkan oleh Belle bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dan kesalahpahaman dari zaman dahulu. Yang mana bagi manusia, monster adalah penghuni dunia iblis. Sedangkan di dunia para monster, justru manusialah yang dianggap sebagai penghuni dunia iblis. Mendengar mayoritas monster yang gak bisa pakai sihir, Clay pun semakin heran karena Silkmourk bersaudara bisa memakainya. Belle pun langsung menjelaskan bahwa yang mereka gunakan itu disebut sebagai teknik para roh. Meski terlihat sama, tapi sebenarnya sihir yang dipakai oleh manusia itu disebut sebagai teknik suci. Dan teknik para roh sendiri mengharuskan penggunanya untuk memberikan sejumlah persembahan. するとここは魔物が住む世界になるので魔界なんです。誤解すぎる。 Kesalahpahaman sudut pandang juga terjadi karena entitas para Dungeon Master seperti si Belle ini. Udahlah overpower, bisa buka portal antar dua dimensi, calon atasan para monster, dan berhubung Belle dan para Dungeon Master jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar. Itulah kenapa mau sebanyak apapun ia menjelaskan, kemungkinan para monster untuk percaya adalah nol besar. Alhasil anggapan dunia manusia adalah dunia iblis terus tertanam dalam kepala mereka sampai saat ini. Belle juga menjelaskan bahwa Clay sendiri juga bisa dianggap sebagai monster bagi kebanyakan monster itu sendiri. Setelah cukup banyak penjelasan, Belle berniat lanjut ke pelamar keempat. Akan tetapi di saat Belle yang melihat wujud pelamar keempat yang sangat berbeda dengan yang ada di surat pelamaran, dengan sangat bangganya monster berzira itu mengaku telah membunuh Marukudate, si pelamar keempat. そいつは俺が殺した。お前が魔王だな。とすると、黒いのが直属の隠密ってところか? Adapun tujuan monster berzira bernama Heldande ini tentunya bukan untuk silaturahmi atau minta ipong 15 para Max, melainkan ingin ngerampok semua permata sihir yang dimiliki oleh si Belle. Merasa jengkel dengan tingkah dan juga ucapan gak sopan Heldande, Clay pun langsung menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Belle pun ngasih tahu biasanya penyusup yang masuk ke dalam sana jumlahnya itu sangat banyak dan seringkali Doski membunuh setengahnya untuk dijadikan pelajaran. Namun berhubung Heldande saat ini cuma sendirian, jelas metodenya akan sangat berbeda dari sebelumnya.
入らない人になっていただきましょう。意外とためらわないんだな。ここはダンジョンですから力で答えるべきだとも考えます。Emosi Clay semakin memuncak melihat Helldandy yang berlagak so OP di hadapan mereka tanpa mengetahui seberapa kuat kekuatan dua entitas yang ada di hadapannya. Clay yang udah gak sabar lagi pun meminta untuk dibiarkan menghadapinya. Tanpa pikir panjang, Bell mengizinkannya dan ngasih tahu ke Helldandy bahwa Clay merupakan perwakilannya yang dirasa udah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Di tengah Clay yang melesat maju, Bell teringat kembali dengan Clay yang sebelumnya kembali dengan sangat cepatnya. Dirinya menduga Doski lagi kehabisan mana saat itu. Melihat Clay yang belakangan waktu seringkali berlatih meningkatkan mananya, hal itu lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa Clay udah jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Penjelasan simpelnya itu dengan jiwa Clay yang dipindahkan ke dalam kristal monster, kepekaannya terhadap mana jadi semakin tinggi dan membuatnya bisa menggunakan sihir lebih dari saat dia berada di tubuh aslinya. Bell sendiri yakin pelatihan Clay pasti bertujuan untuk membuatnya bisa bergerak dengan energi sihir seperti itu. Setelah berhasil menumbangkan Helldandy, nampaknya Bell yang mendekatinya untuk nanyain kata-kata terakhirnya. Mengira Bell lebih lemah dari Clay, Doski malah ingin menyerangnya tapi justru terkena counter attack dengan sangat EZ-nya. Kukira anime chill, ternyata jus tomat pun juga ada todis. Selepas menerbangkan Helldandy, Bell merasa senang karena jiwa jahat monster itu masih sangat pekat dan agak sedikit mengganjal dalam hati kalau sampai si Helldandy tadi memohon ampun padanya. Hingga pada akhirnya, setelah menghabisi Helldandy si paling OP, Clay yang mengira masih ada pelamar lagi pun langsung dijelaskan bahwa hari ini hanya ada 4 pelamar doang. Bell yang merasa mubazir dengan tubuh Helldandy pun ingin dia ubah jadi zombie di lantai awal nanti. Clay yang merasa Helldandy terlalu OP untuk newbie pun diperjelas bahwa mau sekuat apapun individu tersebut, kecerdasan dan juga skill mereka akan hilang sehingga akan sesuai jika ditempatkan di lantai awal. 遺体の再利用に反対しないんですね。遺体の回収されなかった探索者がゾンビで発見される話はたまに聞く。そういう運用なんだろ? Melihat Clay yang sama sekali nggak terganggu dengan metodenya, Bell pun agak senang tapi tetap khawatir terhadap mentalnya. Sedangkan Clay sendiri sedang bersyukur karena sepanjang dia menyusuri dungeon, gak pernah sekalipun ia menemukan zombie ataupun skeleton yang mirip dengan ayahnya. Dalam hati, Clay sebenarnya udah merasa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun setiap kali ia melihat si Bell, kepercayaan dirinya itu langsung sirna seketika karena merasa masih jauh darinya. Beberapa waktu kemudian, nampaknya party tari serigala es yang sedang menghadapi Fuka, si koceng obesitas. Meski telah berhasil mengalahkannya, akan tetapi karena mereka semua yang masih kewalahan, hal tersebut membuat Fan ngajakin teman-temannya untuk memulai lagi dari awal. Jelas teman-temannya langsung setuju dengan ajakannya tersebut. Sementara itu, nampaknya Clay yang sedang berlatih bahasa monster dengan harapan Doski bisa paham dengan ucapan mereka di wawancara berikutnya. Tut, tut, tut.